Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik semua kan? Ya, kalian sudah belajar tadi malam? Ya, tentu saja sudah belajar. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang prosedur tag. Apa itu prosedur tag? Tujuannya apa? Kemudian bagian-bagian dari tag prosedur itu sendiri, kemudian ciri-ciri bahasaan nanti akan kita pelajari di sini. Ya. Kemudian untuk pertama, please pay attention. There are some pictures. The first, second, third, and fourth picture. Berdasarkan gambar ini, silahkan kalian buat kalimat imperatif yang sudah kalian pelajari kemarin. Coba diawali dari gambar pertama, the first picture. Ya. Put a tea bag to the cup. And then the second picture, pour the hot water. Next, add a teaspoonful of sugar, and last, stir the tea until the sugar dissolve. Ya, berarti kalian sudah membuat 4 kalimat imperatif berdasarkan gambar yang ada di sini. Put a tea bag to the cup, pour the hot water, add a teaspoonful of sugar, and stir the tea until the sugar dissolve. Nah, sekarang setelah kalian membuat kalimat ini, kalian bisa menyimpulkan aktivitas apa atau apa yang kalian lakukan dengan kalimat-kalimat ini. Ya, bagaimana membuat secangkir teh. Tadi, how to make a cup of tea. Bagaimana membuat secangkir teh. And then, what ingredient do you need? Apa yang kalian butuhkan untuk membuat secangkir teh? Yang dibutuhkan atau di ingredient apa saja? Sugar, a tea bag, and hot water. And then the equipment, peralatan yang kalian butuhkan apa saja? A cup and a teaspoon. Nah, dari awal how to make a cup of tea, kemudian ingredient, equipment, kemudian langkah-langkah yang ada di sini, berarti kalian sudah membuat yang disebut tag prosedur. Ya, di sini. Ya, kita sudah membuat tag prosedur or procedure tag. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan atau the purpose of procedure tag
adalah apa tujuannya? To tell, ya, to tell the reader how to do or make something, ya, untuk menceritakan bagaimana membuat atau melakukan sesuatu through, melalui a sequence of action or step. Ya, berarti tujuan dari tag prosedur adalah menceritakan bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan action atau langkah-langkah. Kemudian setelah kita mengetahui tujuan dari tag prosedur, maka kita bisa menentukan bagian-bagian apa saja yang ada di dalam tag prosedur ini. Yang pertama, kita sebut title atau tujuan, goal or aim. Ya, ini berarti tujuan dari tag prosedur. Untuk contoh di sini adalah how to make a cup of tea. Kemudian bagian berikutnya yaitu kita sebut ingredients atau material. Kemudian yang terakhir kita sebut dengan step atau langkah-langkah. Maaf, sampai sini ya. Sini. Berarti Ibu ulangi sekali lagi. Tujuan dari tag prosedur adalah to tell the reader how to do or make something through a sequence of action or step. Kemudian bagian dari tag prosedur yang pertama adalah title atau goal atau aim. Kemudian dilanjutkan dengan ingredients or material. Kemudian dilanjutkan dengan step atau langkah-langkahnya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa yang sudah kalian pelajari tadi, yang berikutnya adalah yang kita pelajari adalah the language features. Ya, ciri-ciri kebahasaan yang digunakan untuk tag prosedur. Yang pertama, membutuhkan yang disebut imperative sentence. Nah, contohnya ini, put a tea bag to the cup, pour the hot water, add a teaspoonful of sugar and stir the tea until the sugar dissolve. Itu merupakan kalimat imperatif. Kemudian yang berikutnya yaitu menggunakan kata kerja action or action verb. Nah, contohnya yang tadi yang sudah kalian buat, ada kata put, pour, add, and stir. Next, yang ketiga, membutuhkan noun phrase. Noun phrase. Contoh yang kita temukan dalam tag ini adalah hot water. Ya, contohnya di sini hot water. Or maybe contoh yang lain, dark
coklat, ya, dan lain-lain. Yang berikutnya setelah noun phrase yang dibutuhkan adalah conjunction atau kata penghubung. Di sini yang kita gunakan adalah kata until, bisa juga and, ya, so dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kita menggunakan time sequences. Ya. Time sequences contohnya yaitu first, ya, maybe second, third, and then next, after that, finally, etc. dan yang lainnya. Ya, Ibu contohkan ketika kita akan mengucapkan rangkaian langkah-langkah yang ada di tag prosedur, kita bisa menggunakan yang disebut time sequences. Contohnya, di sini sebelum put, kita tambahkan kata first. First, put a tea bag to the cup, and then maybe next, pour the hot water. After that, add a teaspoonful of sugar, and finally stir the tea until the sugar dissolve. Itu ketika kita akan menggunakan time sequences. Berarti untuk pelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang tujuan dari tag prosedur, kemudian bagian-bagian tag prosedur, yang ketiga yaitu language features yang dibutuhkan untuk membuat tag prosedur. Demikian anak-anak, apa yang sudah kita pelajari tentang tag prosedur, mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Okay, I think that's all. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.